Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa petang ini karena kudrat dan iradat Allah, maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Faqir Abdul Somad disambut karena membawakan risalah yang diucapkannya adalah firman Allah, yang disampaikannya hadis Rasulullah, menumpang kemuliaan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadiahkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di belakang saya ada para abu, abi, tengku, alim ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan saya tidak beradat, tidak sopan santun berani membelakangi mereka. Tapi sebelumnya saya sudah mohon izin, sudah bersalaman, tanda bukti memuliakan pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang mendapatkan berkah dari para ulama ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1977 Abdul Somad 1977 Abdul Somad lahir. 4 tahun sebelum itu 1973 meninggallah ulama besar Aceh bernama Tengku Haji Syekh Muhammad Hasan Kerongkali Al-Falaki. Kenapa dia disebut Syekh? Dari mana gelar itu datang? Yang ceramah ini gelarnya LCMA. Tapi yang meninggal itu adalah Syekh. Syekh secara bahasa artinya orang yang sudah tua. Tapi Syekh digunakan untuk istilah para alim ulama. Dia alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Kenapa dia disebut dengan Al-Falaki? Karena dia ahli ilmu falak. Yang tidak mengerti ilmu falak, ilmu astronomi, jangan astrologi. Astrologi lahir bulan Mei, bintang Gemini. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Ahli astrologi bohong, tipu ilmu ramalan. Tapi justru anak-anak muda sekarang itu yang paling suka dia baca ramalan. Bila bintang Anda Taurus, jangan menikah dengan Pisces, karena ikan tidak cocok dengan kambing. Apa ini, omong kosong ini, bohong. Maka yang perlu diikut adalah Syekh Muhammad Hasan Abu Kerongkali Al-Falaki, ilmu falak. Mudah-mudahan alumni dayah kita mengikut jejak beliau, insyaallah. Tempatkan ulama pada posisinya. Itu ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau menjadi ulama, tempatkanlah diri pada posisi ulama. Itu ayatnya. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad jahil, Abdul Somad awam, tidak punya ilmu. Maka Abdul Somad bertanya kepada ulama. Kalau menjadi orang awam, itu pula ayatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu hebat daya Abu Kerongkali. Masuk kita ke dalam. Kadang masuk ke pesantren lain tertulis, jangan buang sampah sembarangan. Itu siapapun tahu. Tapi begitu sampai kemari, apa yang kita lihat? 2 ayat yang disandingkan, memposisikan diri. Kalau engkau seorang ulama, tempatmu adalah walladzina utul ilma darajat.
Tempatmu tinggi, jangan lecehkan dirimu. Tempatmu tinggi, jangan jual kedudukanmu. Engkau tinggi, darajat satu tangga, darajat tangga-tangga, walaupun naik eskalator. Tapi kalau engkau bukan ulama, jangan merasa diri alim. Tanya kepada orang berilmu. Makanya Abdul Somad selalu mengutip pendapat, Ustaz, apa hukumnya baca Quran untuk orang meninggal dunia? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatam Al-Quran dibacakannya 30 juz, fahuwa hasanun, maka baik. Tidak sanggup baca Quran 30 juz, dia pilihlah hatinya Al-Quran. Ustaz tahu dari mana? Tanya pendapat ulama. Di belakang saya ini mungkin mereka adik kelas saya, tapi mereka alim. Dr. Amri Fatmi, Ustaz Somad di Al-Azhar cuma LC, S1, lagi cemas lari. Tapi dia tidak, habis LC MA, habis MA doktor, setelah doktor baru pulang ke Aceh. Ada pula kakak kelas saya, inilah ketua kami, ikat, bukan tali, ikat, Ikatan Alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, semua alumni Timur Tengah itu di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Itulah kakak kelas saya yang membawa saya ke seluruh 23 kabupaten kota di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apalagi hutang luar negeri. Oleh sebab itu maka saya Abdul Somad tak dapat membalas budi baik beliau. Maka saya sebagai adik kelas beliau, sebagai junior beliau, hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan ketenangan hati dan istiqamah, dan yang paling penting disampaikan Allah cita-citanya ingin berdakwah melalui parlemen di Senayan, Jakarta, insyaallah. Amin. Paham ya? Cari aja lah baliho-baliho. Sebenarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya bingung ceramah mau menghadap kemana. Nanti menghadap kemari dikatakan saya Ustadz mata keranjang, nengok perempuan. Mau menghadap ke laki-laki nggak pernah menengok perempuan, jangan-jangan Ustadz di LGBT. Maka yang paling aman saya mutar-mutar aja, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, dan pada akhirnya kita, oh Masya Allah, Ketua Yayasan Haji Musannif SE, Pembina pendiri Haji Waisul Qarani Ali, pimpinan Dayah Tengku Muhammad Faisal MAG, Ketua IKAD Haji Muhammad Fadil Rahmi, Syekhul Ma'had Syekh Mu'az Muhammad Al-Misri hafizahullah, nafa'anallahu bi ghaziri umulihi wa bi husni adabihi wa sulukihi. Ahlan wa marhaban fi baladikumul awwal Indonesia, wa jazahullah khairal jazah. Dan pendiri Syekh Abu Hasan Kerongkali Al-Falaki, dan yang fotonya paling besar Abdul Somad. Sebetulnya intinya itu aja. Apa tema ceramah kita? Refleksi. Nah, ini pijat ini. Mohon maaf, saya termasuk penceramah yang tidak pandai bagi kata-kata istilah-istilah asing. Nah, jadi ingat refleksi. Refleksi Isra Mi'raj dalam menjawab problematika umat. Apalah agaknya yang cocok dengan refleksi. Pertama, saya selalu berceramah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Sampai berapa ini? Sampai habis waktu.
Nanti biasanya datang surat tilang, waktu habis. Pertama, sekarang manusia merasa paling canggih dan sombong. Betul? Dulu, waktu Ustaz Somad kuliah di Mesir, tahun 1998, dibawa jalan-jalan ke piramid, melihat makam Fir'aun, melihat sungai Nil. Di sini dulu Nabi Musa dihanyutkan. Melihat istana raja-raja, melihat universitas tertua Al-Azhar. Foto, habis foto cetak, habis cetak masuk amplop, dikirim ke Pekanbaru seminggu, dari Pekanbaru Riau dibalas ke Kairo seminggu, 15 hari cerita baru berganti. Itu tahun 1998, jadul. Dulu 21 tahun yang lalu. Sekarang 2019, adik-adik saya di Al-Azhar begitu sampai Kairo langsung foto, langsung kirim. Picture has been seen. Foto sudah terkirim. Kira-kira mana yang hebat, zaman saya atau zaman sekarang? Zaman sekarang. Salah sendiri Ustaz, kenapa hidup zaman dulu? Zaman saya mengirim foto seminggu baru sampai, balasan orang tua seminggu pula baru sampai. Sempat lupa ceritanya, baru datang balasannya. Zaman sekarang adik-adik kelas begitu sampai Mesir, sampai. Kira-kira apakah ini sudah ada pada Isra Mi'raj? Ada. Bagaimana ceritanya? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Tidak sampai sepertiga malam, bukan mengirim foto, tapi mengirim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ditunggu jamaah begitu lama sampai. Naik pesawat apa? Jangan sebut, menjaga kode etik jurnalis. Delay, terlambat. Zaman canggih, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik di sidratul muntaha. Sekarang kita balik berpikir, mana yang lebih hebat, 2019 apa zaman Nabi? Tapi orang nggak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab ketika Nabi Muhammad ngomong begitu, Muhammad angkat kakimu sebelah, jangan dipotong. Nanti dikira saya kena strap dia aja. Muhammad angkat kakimu sebelah, dia angkat sebelah lagi, mana bisa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau mengangkat satu kaki, dua kaki saja tidak bisa, apalagi terbang ke Masjidil Aqsa. Mereka kafir. Ustaz jangan kuat-kuat. Kafir artinya ingkar. Mereka tak percaya kepada Isra Mi'raj. Kenapa mereka tak percaya pada Isra Mi'raj? Karena mereka tak bisa membaca. Andailah mereka bisa membaca, mereka baca dalam surat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada raja di raja namanya King David. King David, Daud punya anak namanya King Solomon, Sulaiman. Tapi jangan gara-gara ini nanti yang Sulaiman pulang, nama kau siapa? King Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja di raja, punya tetangga kerajaan namanya kerajaan Sabak. Sabak dipimpin seorang perempuan bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ingin berkunjung ke istana Sulaiman, dan Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Ini lam aral hudhuda, mana burung hudhud? Burung hudhud kenapa tidak hadir?
Kalau dia tidak datang, aku sembelih lehernya. Burung hut-hut datang terlambat. Hut-hut, kemana itu lambat datang? Kata burung hut-hut, aku sedang terbang. Aku lihat ada sebuah istana. Istana itu dipimpin seorang perempuan. Dia bernama Bilqis. Mana dia? Dikirimlah surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bilqis pun datang menyambut undangan Sulaiman. Berapa lama perjalanan? 3 bulan dari Yaman ke Palestina. Tapi kemudian Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya. Sebelum Bilqis sampai, Sulaiman ingin kursi Bilqis sampai ke Palestina. Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Apa kata Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai. Datang jin Ifrit, kepala dinas namanya jin Ifrit. Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Ifrit, Ustaz coba nyebut Ifrit, jangan tunjuk perempuan lah. Nanti laki-laki tersinggung. Kalau gitu tunjuk pokok kayu aja. Karena jin Ifrit biasa suka di pokok kayu. Hai jin Ifrit, ya, kau bisa bawa kursi Bilqis? Bisa. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat duduk. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? Kita hitung sama-sama ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Bilqis sampai. Cepat apa lambat? Sekarang saya tanya, ada titipan kilat yang bisa bawa kursi dari Jakarta ke Aceh dalam waktu 5 detik? Tapi zaman Nabi Sulaiman sudah. Sekarang namanya titipan kilat, sampai 2 hari. Itu pun kalau alamatnya lengkap. Ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada jin Ifrit. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ada seorang laki-laki, bukan jin, bukan Ifrit, bukan setan, tapi dia manusia, namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya? Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Asif, ya, berapa lama bisa kau bawa? Qabla ayyartadda ilaika tarbuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata kau berkedip, kursi sudah sampai. Begitu matanya berkedip, kursi pun sampai. Kira-kira mana yang menang, jin atau manusia? Manusia. Refleksi Isra Mi'raj. Hari ini masih banyak orang Indonesia berkawan dengan jin. www.ramalan.com, www.hantusetan.net. Hai dukun-dukun yang masih berkawan dengan jin, hai orang-orang yang masih suka berteman dengan setan, berhentilah, karena saya dikasih judul di pesantren Daya Syekh Kerungkali bahwa refleksi pertanyaan menjawab permasalahan umat sudah berabad-abad. Umat Islam menang melawan jin, buktinya jin kalah tender dengan Asif bin Balkhiyah, karena prinsip Nabi Sulaiman lebih cepat lebih baik. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mengedipkan mata? Mengedipkan mata, maka jin kalah tender pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pelajaran yang pertama. Kita akan maju kalau kita pakai ilmu pengetahuan.
dan sekarang terbukti siapa yang paling cepat itulah yang menang. Pesawat yang paling cepat itu yang dipakai orang, titipan yang paling cepat itu yang dipakai orang, ceramah yang paling cepat. Makanya ceramah ini pun tak lama-lama ini, karena hujan sudah mulai turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekarang kalau kita mau bersaing di dunia global harus pelayanan yang cepat, cermat, tidak bertele-tele. Betul? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan cepat, ikan lele cepat dan tidak bertele-tele. Ini prinsip sekarang. Makanya pengurusan KTP cepat, urusan akte kelahiran cepat, mengandungkan anak cepat. Dulu mengandung 9 bulan, sekarang 2 bulan lahir. Itu kan prestasi Ustaz, itu haram. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke depan alumni Daya adalah alumni yang berprestasi dalam bidang teknologi. Amin. Pelayanan masyarakat, komputer, internet. Sekarang berkirim surat begitu mudahnya. Dulu Ustaz Somad kuliah kirim surat seminggu, sekarang kirim surat langsung WA kirim. Sebelum matamu berkedip pesan sudah sampai. Sebelum mata berkedip sampai sudah. Begitulah cepatnya WhatsApp. Sudah 3 hari dikirim tak sampai-sampai, rupanya paket habis. Yang kedua, kenapa mereka tidak percaya Isra Mi'raj? Saya naik pesawat, duduk di pinggir, Ustadz Fadil Rahmi di tengah, tim sebelah kanan, saya di tepi pesawat. Kaca pesawat ini 2, kaca luar, kaca dalam. Antara kaca luar dan kaca dalam saya lihat ada nyamuk nyasar. Nyamuk masuk pesawat. Gimana dia masuk? Saya aja periksa KTP 2 kali. Tapi ini true story, kisah nyata. Nyamuk ikut terbang, lalu kemudian sampailah nyamuk ini ke Banda Aceh. Bisa nyamuk terbang dari Kuala Namu ke Banda Aceh 1 jam 60 menit. Maka begitu nyamuk ini sampai ke Banda Aceh, semua nyamuk-nyamuk di Banda Aceh ketawa semua. Karena tidak ada dalam sejarah nyamuk bisa terbang dari Kuala Namu ke Banda Aceh menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu 60 menit. Kenapa nyamuk-nyamuk di Banda Aceh tidak percaya? Karena disangkanya nyamuk ini terbang sendiri. Dia tidak tahu nyamuk ini diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja dan minyaknya bukan solar, apalagi pertalite, tapi minyaknya adalah gas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Sara Yasri, bukan Sara Yasri, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Asra Yusri. Dia tidak berjalan, tapi dia diperjalankan. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Jawabannya singkat, karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah naik pesawat. Seandainya dia tahu kecanggihan teknologi, kita cukup duduk santai, pejam mata. Hari ini Abdul Somad sudah ceramah di 3 tempat, di Medan sekali, di Kutacane sekali, di Banda Aceh sekali, di Aceh besar sekali. 3 tempat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Haji Musannif SE. Saya khawatir saya dipayungi Haji Musannif ini, beliau basah, saya kering. Saya lanjutkan. Saya takutnya kualat nanti. Cucu tiba-tiba keluar koran, Abdul Somad durhaka pada cucu Krung Syekh Krung Kali. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka yang kedua adalah karena kita tidak memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, apa dia?
Cukup mengetahui Isra Mi'raj dengan ilmu cahaya. Kecepatan cahaya 1 kilometer, 2 kilometer, 1 detik, 1 detik, tik, tik, tik. 1 detik cahaya itu sekarang kecepatannya 300.000 kilometer. Ini agak serius sedikit tentang matematik. Yang punya HP bisa dihidupkan, yang ada kertas bisa ditulis pakai pena. Soal ujian SNMPTN. Siap? Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? A. 1/4 detik, B. 1/3 detik, C. 1 detik, D. Salah semua. Saya ulang sekali lagi. 1 detik cahaya menembus kecepatan 300.000 kilometer. Tik, 300.000 kilometer. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Maka amat sangat sekejap saja. Masa iya perjalanan cahaya? Ya, Jibril adalah malaikat, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Borak diambil dari kata barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqu adalah kilat, dan kilat adalah cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya. Sekarang tinggal Nabi Muhammad SAW. Apakah Muhammad itu cahaya? Kita tengok doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Jadikan aku cahaya. Muhammad cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan, maka perjalanan itu secepat cahaya. Oleh sebab itu masuk akal. Dan pelajaran tentang kecepatan cahaya, pelajaran SMP kelas 1 fisika. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak terdaftar di SMP manapun. Untuk menjawab Isra Mi'raj tidak perlu profesor, doktor, mubazir. Untuk menjawab Isra Mi'raj tidak perlu pakar, cukup anak SMP kelas 1 terjawab. Oleh sebab itu kita bangga hari ini ada anak-anak yang ilmu agamanya hebat, tapi juga ilmu fisikanya mantap. Tapi yang jadi masalah sekarang, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru kitab kuning di dayah tidak digaji honorer. Gimana anak-anak kita mau menjadi orang beriman yang percaya pada Isra Mi'raj? Oleh sebab itu solusinya adalah angkat guru-guru dayah menjadi pegawai. Siap? Yang angkat siapa? Yang angkatnya adalah pemerintah, tapi APBN kita sudah meledak, duit tidak ada. Maka digaji dengan APBD, dari zakat, dari wakaf, dari infak, dari sedekah. Akhirnya bupati wali kota mengucurkan APBD, tapi kemudian ditangkap oleh 3 Irjen, Inspektorat Jenderal, BPK, Badan Pengawas Keuangan, KPK,
Komisi Penanggulangan Korupsi. Kenapa? Karena menggunakan uang negara untuk hibah ke pesantren dianggap sebagai temuan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengangkat orang-orang yang peduli terhadap dakwah dan pesantren sehingga dikeluarkan perda. Kalau di Riau namanya perda, di Sumatera Utara namanya perda, kalau di Aceh namanya kanon. Dikeluarkanlah kanon 20% APBD untuk daya, untuk guru kitab kuning. Setuju? Ustaz Somad ini berbelit-belit nih. Udahlah hujan turun, ceramahnya berbelit-belit. Oke, kita ulang sekali lagi. Bupati, wali kota, gubernur tidak berani mengucurkan dana karena bisa dianggap sebagai temuan KPK, temuan BPK, temuan Itjen. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka mereka tidak akan ditangkap. Payung hukumnya namanya perda, payung hukumnya namanya kanon. Yang membuat perda dan kanon adalah DPR. Siapa yang pilih DPR? Nih orang yang akan memilih DPR. Kapan? 13 hari lagi, hari 17 April pagi. Maka pilihlah orang yang memperjuangkan daya dan pondok pesantren serta memperjuangkan kitab kuning. Setuju? Ya Allah, sudah kusampaikan di tengah hujan gerimis ini. Ya Allah, ini jadi saksi kalau mereka tetap juga memilih calon-calon pecandu narkoba, tetap juga memilih orang sakau, tetap juga memilih penghisap sabu-sabu. Sudah aku tak salah lagi ya Allah, saksikanlah ya Allah. Sudahkah aku sampaikan? Jangan ada dusta di antara kita. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam ini. Saya bukan orang partai. Abdul Somad jangan-jangan mau jabatan ini. Jabatan apa? Wapres saja saya tak mau. Abdul Somad ustadz yang tidak terikat dengan apapun. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat yang banyak ini diberikan kepada umat yang memperjuangkan pondok pesantren dan pendidikan agama. Sampaikan. Jangan cuma bilang tidak di sini. Nanti kalau ada orang ngejek-ngejek saya di internet, katakan tidak. Abdul Somad salah. Abdul Somad radikal. Abdul Somad nyeleneh. Abdul Somad aliran sesat. Potong videonya, share, like and share. Jangan lupa subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu yang benci sama ceramah saya itu siapa? Orang yang benci pada pendidikan agama. Siapa yang benci agama? PKI. Tuh yang benci agama. Jadi ketika saya katakan naikkan derajat, harkat martabat pesantren daya, kitab kuning, guru agama. Dulu ketika komunis bangkit, siapa yang dibunuh oleh komunis? Ulama. Mereka congkel matanya. Jangankan yang Islam, Jenderal Panjaitan, apa kata mereka? Darah itu merah, jenderal. Padahal Jenderal Panjaitan tidak Islam, dia Kristen, Protestan, HKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Tapi mereka benci agama. Menurut komunis, agama itu adalah opium. Menurut mereka, agama adalah candu. Maka pendidikan agama harus dikerdilkan, dimatikan. Di Dayah berapa pelajaran agama? Nahwu, Sharah, Balaghah, Ma'ani, Mantiq, Bayan, Al-Qafi, Tajwid, Fikih, Usul Fikih, Qaidul Fikih, Fikih Muqaran, Fikih Muamalat, Fikih Siyasat, Fikih Munakahat, Hadis, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Tafsir, Ulumul Quran. 20
21 pendidikan agama sekarang dipres menjadi satu pelajaran, PAI, pendidikan agama Islam. Itu pun gurunya kadang-kadang datang, kadang-kadang hujan tidak datang. Akhirnya anak umat Islam, sarjana ekonomi, sarjana ilmu politik, sarjana ilmu hukum, tapi bidang agama jahil, murakkab, goblok, wal bahlul. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah pendidikan agama. Kita bangga menjadi orang Aceh. Kenapa? Di Aceh dayak-dayak masih ramai, Abu Abi Tengku masih banyak, Maulid Nabi di mana-mana satu hari, di Aceh 100 hari. Apa kata Tuan Haji Musannif tadi? Ustaz Somad, sebetulnya kami undang dulu Maulid di Aceh, Maulid 100 hari Ustaz, asal habis Maulid naik asam urat. Bukan kata saya, kata beliau. Artinya apa? Makanan orang Aceh bersedekah, makanan. Begitulah mereka memuliakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceh ketika zaman kerajaan dia tetap nomor 1. Aceh setelah masuk ke dalam Republik Indonesia dia tetap nomor 1. Aceh setelah reformasi dia tetap pejuang nomor 1, memperjuangkan syariat Islam. Betul? Ada di daerah lain bernama dinas syariah? Ada daerah lain bernama polisi syariah? Ada di daerah lain namanya dinas daya? Tidak ada. Maka saya bangga selalu berceramah di Aceh. Cerita dari Aceh saya bawa ke tempat lain. Hai bupati, wali kota, anggota dewan, amal kalian bukan puasa sunan Senin Kamis, amal kalian bukan baca Yasin, amal pejabat-pejabat adalah membuat syariat Islam ditegakkan, anak-anak paham Islam dan orang yang tidak mengerti paham Islam. Saya naik pesawat tadi dari Kuala Namu ke airport Sultan Iskandar Muda, pramugarinya pakai jilbab. Yang baik pramugarinya atau airportnya? Airportnya. Buktinya dia ke airport lain jilbabnya dibuka. Artinya apa? Siapa saja yang mendarat di Sultan Iskandar Muda Airport Banda Aceh mesti pakai jilbab. Saya kalau naik pesawat yang lain, mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Yogyakarta, mau ke Banjarmasin, saya cuma mau ngasih, saya ceramah kemana-mana itu. Ceramah masuk ke dalam, tidak pakai jilbab, bisa selesai ini dengan ceramah, bisa. Anak bisa ceramah saya di pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhal pramugari. Ceramah di pesawat ditangkap karena tidak ada izin internasional, melanggar aturan penerbangan. Kenapa berceramah? Tapi begitu dilaksanakan dengan dakwah politik, dan Syekh Hasan Krongkali adalah seorang dai yang juga politikus. Makanya politik jangan diharamkan. Haram politik, politik boleh. Politikus itu tikus, politikus itu jahat. Akhirnya politik kita diambil orang lain, sekuler, liberal, komunis, otak-otak enggak mengambil politik. Akhirnya umat Islam menjadi korban politik. Kira-kira salah ceramah yang disampaikan ini? Tidak. Abdul Somad hanya ingin supaya santriwan santriwati mengikut jejak Syekh Muhammad Hasan Krongkali. Dia seorang syekh ahli agama, maka akan lahir alumni-alumni daya yang ahli agama, kitab kuning bersarang dalam kepalanya. Amin. Yang kedua, Syekh Krongkali ahli ilmu falak, ilmu astronomi, maka akan lahir juga para pakar-pakar ekonomi, pakar ilmu politik, pakar sains teknologi, pakar karena mengikut tuan syekh mereka. Yang ketiga,
alumni juga akan lahir, akan ada alumni daya yang mewakili kita di legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD, dan puncaknya adalah memegang tampuk kekuasaan. Takbir. Itu baru yang pertama. Jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 6. 45 menit sudah saya jelaskan baru yang pertama. Nanti saya masuk yang kedua. Apa dia kedua? Refleksi Isra Mi'raj dalam menjawab problematika umat. Problematika umat sekarang, masjid besar tapi tidak ada sholat berjamaah. Udah 2 kali payung ini dah. Masjid besar tapi tidak ada sholat berjamaah. Ini apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Kalau puasa cukup ayat yang turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Haji cukup ayat yang turun, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup ayat turun, wa atuz zakah. Tapi sholat tidak cukup ayat turun, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillah, meninggal Syekh Hasan Krongkali dari 1973, sekarang sudah 2019, 47 tahun lamanya. Hari ini masjid tetap tegak berdiri, bukan cuma di dalam masjid, di atap masjid pun ramai orang. Masya Allah, luar biasa. Abdul Somad tidak pernah ragu bahwa Aceh sampai hari kiamat masjid-masjidnya tetap ramai sholat berjamaah. Mana buktinya? Yang punya kamera ambil itu foto, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini anak-anak muda Aceh sholat di masjid, sampai ke atap. Yang jadi masalah imamnya di mana? Imam tetap di bawah. Yang penting jangan sampai mendahului imam. Walaupun dia di atas tetap. Jadi tidak akan pernah ragu. Isra Mi'raj mengingatkan lagi tentang pentingnya sholat berjamaah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Syekh Muhammad Hasan Krongkali meninggalkan daya, meninggalkan santriwan, santriwati, meninggalkan kitab kuning. Oleh sebab itu, kalau mau kekal abadi, jangan tinggalkan rumah, karena rumah akan dijual. Jangan tinggalkan mobil, karena mobil akan balik nama. Jangan tinggalkan istri, karena akan diambil oleh berondong manis. Tapi tinggalkanlah daya. Alumni daya Syekh Hasan Krongkali akan membuat 1000 daya di seluruh penjuru Nusantara. Amin. Tadi pagi saya ceramah di daya di Aceh, di Medan, Sumatera Utara. Medan bukan provinsi Aceh, tapi yang punya daya orang Aceh. Ustaz Somad ceramah di daya kami, Ma'had Fahmus Salam Aziziyah. Orang Aceh yang punya. Orang Aceh punya daya di Aceh biasa, tapi orang Aceh punya daya di luar Aceh luar biasa. Ke depan bermimpi Abdul Somad akan ada daya di Papua yang didirikan oleh alumni daya Syekh Hasan Krongkali. Takbir. Ini Somad ini ngawur ini. Gimana orang Aceh buat daya di Papua? Saya pun ceramah di Fakfak. Ada kabupaten namanya Fakfak, tapi jangan pakai bahasa Inggris.
Kabupaten Fakfak. Sampai di sana saya dibawa ke raja. Ada raja-raja, ada pula kabupaten namanya Raja Ampat. Raja Ampat, ya rajanya 4 orang. Tapi di Fakfak rajanya banyak. Salah satu raja saya dibawa. Ustaz Somad, kita akan jumpa Tuan Raja. Oke, saya pun jumpa Tuan Raja. Tuan Raja membuka lemari. Dari dalam lemari dia keluarkan buku bersampul kulit rusa. Sampul kulit rusa, isinya di dalam buku dari kulit kayu. Pokoknya kulit-kulit semua. Begitu dibuka, saya tanya, Al-Quran tulis tangan. Saya tanya, ini dari mana? Ini dari Samudra Pasai. Di mana itu? Aceh. Ternyata orang Aceh yang membawa Islam ke Papua. Saya aja naik pesawat capek baru sampai. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat ke Sulawesi. Dari Sulawesi naik pesawat ke Sorong. Dari Sorong naik pesawat. Pokoknya sampai capek naik pesawat. Dulu waktu saya kecil, setiap nengok pesawat lewat, pesawat. Ya Allah, nanti kalau udah besar naik pesawat, ya Allah. Sampai sekarang naik pesawat gak turun-turun. Sekarang saja naik pesawat ke Papua jauh, 8 jam lebih. Itu perjalanan dari Aceh ke Papua sama dengan dari Aceh ke Jeddah. Coba nanti buka peta, ukur Aceh Papua, Aceh Jeddah, sama-sama 1 jam kali. Sama jauhnya, luar biasa. Begitu hebatnya ulama dari Samudra Pasai berdakwah, membawa Al-Quran ditulis di kulit kayu, disampul dengan kulit rusa sampai ke negeri bernama Papua. Artinya apa? Mereka berdakwah bukan karena diundang pemerintah kabupaten kota. Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Naik kapal laut, naik kapal kayu, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya sampai ke timur Indonesia. Begitulah hebatnya ulama-ulama dulu. Maka kita ingin akan lahir ulama-ulama penerus Syekh Hasan Kerungkali yang akan mendakwahkan Islam. Tapi sekarang ternyata orang Aceh dakwahnya lebih canggih. Ustaz Somad ceramahnya dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Tapi kawan-kawan yang lain, Dr. Amri Fadmi, ceramahnya kemana? Ke Finlandia. Ceramahnya kemana? Ke Inggris dan Belanda. Level internasional. Ke depan saya ingin santriwan-santriwati ini akan berdakwah ke Amerika, ke Inggris, ke New Zealand. Maka Islam akan menebar ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang takut nanti kalau ustaznya dari Aceh bawa rencong masuk Islam. Tidak, saudaraku. Mereka penuh dengan kelembutan, mereka penuh dengan samahah, kelapangan dada. Yang ditebarkannya adalah Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam adalah kedamaian. Islam peace, damai. Islam adalah mengangkat tangan, memberikan bantuan kepada yang susah. At'imut ta'am, yang lapar kasih makanan. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Wasallu wan nasu niyam, ucapkan salat malam ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bi salam, masuk ke dalam surga dalam keadaan salamun qaulan mir rabbir rahim. Inilah generasi yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang kedua. Kita lanjutkan ketiga. Sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai azan maghrib. Azan maghrib sekarang jam berapa? Jam 6.30. Masih ada waktu 15 menit lagi. Lalu wudhunya kapan? Wudhu yang tadi ditahan-tahan aja. Sampai biru mukanya nahan kentut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, refleksi dari Isra Mi'raj
seimbang antara ilmu agama dengan ilmu sains dan teknologi dengan banyak membaca dan memahami kitab-kitab. Yang kedua, refleksi dari Isra Mi'raj, menjawab tantangan umat, jangan sampai masjidnya ramai tapi tidak ada sholat berjamaah. Yang ketiga, apa dia? Bahwa Isra Mi'raj bercerita tentang yang tidak dilihat oleh mata. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Yang diperlihatkan bukan linuriyahu min ayat kursi, linuriyahu min ayat fi suratil Fatihah, tidak. Tapi yang diperlihatkan Allah adalah linuriyahu min ayatina. Ini yang ketiga. Ada ayat-ayat, tanda-tanda yang dulu dilihat Nabi terwujud zaman sekarang. Apa yang dilihat Nabi ketika itu? Nabi melihat ada orang makan sampai perutnya sebesar rumah. Kira-kira kalau perut, tolong yang perutnya besar jangan tersinggung. Sampai perut sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya itu orang yang perutnya sampai sebesar rumah itu siapa? Itulah orang yang makan haram. Makannya tetap nasi, makannya tetap ayam, tapi uang yang dibelikan adalah uang riswah, uang sogok. Hadisnya dibacakan pagi, petang, siang, malam. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menyogok makan haram, yang terima sogok makan haram. Tapi sekarang orang mau masuk kerja sogok, mau masuk universitas biar lulus sogok, mau lulus PNS, ASN, BUMN sogok, mau jadi anggota dewan saya tak akan bilang ya. Sogoknya dengan apa? Sembako. Sogoknya dengan apa? Ada yang ngasih tahu kalender. Sogoknya dengan apa? Kain sarung. Sogoknya dengan apa? Kira-kira nanti menjelang 17 April kalau ada yang ngasih sogok, mau ngambil apa enggak? Yang bilang mau jujur, yang bilang enggak karena belum dapat. Ustaz Somad ngambil, saya ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Umat sudah silakan bagi-bagi sembako, ambil gulanya, ambil minyaknya, ambil, tapi serahkan ke panti asuhan. Setuju? Tak sama kuat suaranya. Pertama, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil, serahkan ke panti asuhan. Ambil beras, ambil gula, ambil minyak, ambil sembako yang dibagi-bagi, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan. Ya, berapa orang anak yatim? Ada 100 orang, keluarkan, saya mau kasih mereka sembako. Berapa orang? 5 orang aja. Sedikit. Jangan dimakan, karena kalau dimakan berarti kita makan haram. Begitu juga kalau dia ngasih duit, saya sembako nggak mau, beras nggak mau, duit nggak mau, jadi uangkan aja. Sekarang sedang ada sedekah musiman 5 tahun sekali. Ini Abdul Somad ini galak, garang, keras karena belum dapat ini, betul. Kalau udah dapat pasti mulut susah bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita ambil uang 500.000, diambil duitnya, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras dimasak jadi nasi, disuap oleh anak-anak kita yang tulus, anak yang hijau, wajahnya tak berdosa, matanya terang bercahaya. Betapa jahatnya bapak dan ibu yang menyuapkan makanan haram ke anak-anak kita.
Ibu, jangan kasih anakmu makan haram, susah mereka menghafal Al-Quran. Jangan kasih anak makan haram, karena terhijab mereka dengan kebaikan. Kalau ada anak susah ngapal, anak susah dapat pelajaran, anak susah bangun tahajud, yang salah anaknya atau bapak ibunya yang ngasih makan haram? Masih mau juga lagi memberikan yang haram-haram. Cukuplah yang sudah-sudah. Di masa akan datang jangan. Jadi kalau dia ngasih Pak Ustadz, ambil saja, serahkan ke pembangunan masjid, serahkan ke pembangunan. Kalau nggak mau ngambil, bagus. Saya nggak mau ngambil Pak Ustadz. Kenapa? Isinya 2.500. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menguji emas dengan api. Gali tanah, dapat batu hitam, bakar dengan api. Kalau meleleh dia, berarti dia emas. Bakar dengan api, tidak meleleh-meleleh, hitam aja, berarti batu gilingan. Menguji batu dengan api, menguji orang dengan uang. Teman-teman, kalau kita mau tes dia jujur apa tidak, ujilah dengan uang. Ambil permen karet, ikat pakai benang, letakkan di jalan, sembunyi. Hidupkan kamera. Kalau dia tengok kiri kanan, sebelum diambil tarik dulu, tapi jangan dipakai lagi karena soal udah bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menguji orang dengan uang. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai kita tergoda makan haram. Disuaplah nasi, anak-anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang terjadi? Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam badan, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Setetes darah berubah menjadi daging, daging menjadi neraka jahanam. Pagi petang siang malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betapa kita malunya di hadapan Allah, ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal 20 saja. Rupanya yang 30 haram, 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 mata haram, telinga haram, otak haram, bibir haram. Yang halal kuku aja. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan pernah kau suapkan makanan haram kepada anak-anakmu. Kenapa anak-anak ini mau sekolah ke Daya? Kenapa mereka sabar mendengarkan ceramah? Saya yakin dan percaya pasti anak-anak ini diberi makanan halal oleh ibu bapaknya. Amin. Saya sudah diberi sorban, tulisan sorbannya Ma'had Darul Ihsan, Yayasan Darul Ihsan. Berarti saya sudah resmi menjadi keluarga besar Darul Ihsan. Nanti seluruh orang Darul Ihsan berbaris mau digiring masuk ke dalam surga, tidak pakai transit ke neraka, langsung saja masuk ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkelompok-kelompok ke dalam surga. Zumara artinya berkelompok, berjamaah. Ternyata masuk surga itu pakai jamaah. Jamaah yang ke-100, Yayasan Darul Ihsan Syekh Hasan Krongkali masuk. Yang pertama masuk ketua yayasan. Habis itu sekretaris, bendahara, security, santriwan, santriwati, majelis guru, abu, abi, tengku, wali murid, wali kelas masuk semua. Yang pernah di yayasan, yang pernah di Daya, yang nggak tamat pun masuk juga. Cuman yang lambat bayar uang sekolah itu agak lambat masuk. Pas sudah masuk semua, tiba-tiba datang Abdul Somad dari belakang. Ditanya sama malaikat, dari mana? Dari Riau. Salah masuk. Tapi saya pernah ceramah sekali dan dikasih sorban, masuk.
Itulah gunanya mendekatkan diri dengan orang-orang soleh. Sebelum berceramah di hadapan santriwan santriwati Darul Ihsan, Abdul Somad duluan berziarah ke makam Syekh Tengku Muhammad Hasan Kerongkali Al-Falaki. Apa yang Ustaz baca tadi di sana? Fatihah 1 kali, Qul huwallah 11 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali. Habis itu saya baca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku. Fatihah sekali, Qul huwallah 11 kali, a'udzu falaq sekali, wa binnas sekali, kepada al-alimul al-allamah Syekh Muhammad Hasan Kerongkali. Sampailah ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Itu yang saya lakukan sekarang. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, akan ada anak dari Banda Aceh ke Riau, dan mereka juga akan melakukan yang sama. Mereka akan ziarah ke makam Abdul Somad. Itu yang kita inginkan. Sebagaimana dulu kita berbuat baik kepada ulama, akan datang akan ada anak bangsa yang juga akan berziarah ke makam engkau. Berbuat baik dibalas baik, berbuat buruk na'udzubillah keburukan juga akan datang. Apa enaknya jadi ustaz itu? Tak ada. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Selesai. Tapi yang akan menjadi kebanggaan adalah ini santriwan santriwati pasti ingat ketika mereka nanti datang ke Pekanbaru, entah mengunjungi masyarakat Aceh di Riau, atau mereka sekedar jalan-jalan saja, atau mereka ada kunjungan studi banding, atau mereka berziarah melihat pesantren, atau mereka mengunjungi istana Siak Sri Indrapura. Mereka takkan lupa mana makam Abdul Somad. Ketika itu mereka bacakan Al-Fatihah, menetes macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Apa artinya? Silaturahim kita hari ini tidak putus. Silaturahim kita sampai ke alam barzakh. Apakah mau anak-anakku mengirimkan Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad? Jangan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman karena harta, sama-sama kaya, yang satu miskin, yang satu kaya. Apakah enak berteman dengan orang berada saat kita tidak ada? Tak enak. Berteman karena ada kuasa, satu kantor, sama-sama punya jabatan. Tiba-tiba kita pensiun, dia masih aktif, sudah tidak enak. Batuknya aja udah beda. Batuk orang-orang yang aktif, batuk kita, oh, sudah lain saudaraku. Tapi kalau bersaudara karena Allah, Abdul Somad datang ke Aceh, persahabatan Abdul Somad dengan Tengku Fadil Rahmi, persahabatan Abdul Somad dengan Tengku Dr. Amri Fanmi, persahabatan Abdul Somad dengan Tuan Haji Musannif SE, persahabatan yang bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena jabatan, bukan karena suku. Abdul Somad Melayu Riau, ini bumi Nangro Aceh Darussalam. Persahabatan kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan kelahi, jangan sumpah serapah, apalagi hanya karena pilpres, pileg dan pilkada, apalagi karena pilkada. Karena semua ini akan berakhir tak lama. 17 April berakhir. Mana yang suka caci maki, sumpah serapah? Semua berakhir. Semuanya akan tetap bersaudara, bersalam-salaman. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim, yaltatiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Abdul Somad akan pergi, tapi mereka tidak akan pernah lupa. Abdul Somad meninggalkan Daya, tapi kita tak akan pernah berpisah, karena kita tetap saling doakan. Nanti sholat maghrib di masjid, jangan lupa doakan Ustaz Abdul Somad, doakan Tengku Fadil Rahmi, doakan kami,
mati dalam keadaan husnul khatimah. 75 menit sudah saya ceramah. Apa nama judulnya? Kultum, kuliah 75 menit. Berapa yang disampaikannya tadi? 3. Apa yang 3 itu? Tanya sama kameramen. Berapa tiang-tiang kamera di belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari mulai yang kamera bersorban sampai yang bersarung ada semua. Luar biasa ceramah hari ini, direkam. Wah, kamera pakai tutup apa gunanya? Biasa ceramah Abdul Somad di Dayah Darul Ihsan Syekh Hasan Krongkali direkam dan akan ditonton. Tinggal tulis saja nanti di YouTube Somad Syekh Krongkali, enter, langsung dapat ceramahnya. Dengar baik-baik. Mungkin sekarang kurang begitu fokus karena hujan, tapi nanti ketika sedang duduk dengar baik-baik, ada pelajaran. Ambil yang baik, buang yang buruk. Khusma safa, dakma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin. Ala hazihi niyat wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.